Dan legislasi DPR menyetujui RUU perubahan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan RUU perubahan Undang-Undang Negara menjadi inisiatif DPR diambil setelah pleno mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS setuju dengan catatan. Hasil keputusan pleno Balek selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang tengah digodok di DPR menuai sorotan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas menyebut revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang berbarengan dengan isu penambahan Kementerian Pemerintahan Prabowo Gibran hanya kebetulan belaka. Itu soal timing saja, karena bagi kami di Badan Legislasi kami sudah menginventarisir semua RUU yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu yang kami temui itu adalah salah satunya, ya dua-duanya yang hari ini kita temui menyangkut soal keimigrasian dan Kementerian Negara. Ya kan, kalau soal kebetulan bahwa ada isu yang terkait dengan perubahan nomenklatur dan jumlah kementerian, itu hanya soal kebetulan saja. Senafas, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengakomodasi pemerintahan Prabowo yang belakangan dikaitkan dengan wacana penambahan kementerian hingga 40. Sebenarnya begini, kalau ada revisi Undang-Undang Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Selain alasan penyesuaian perkembangan zaman, Ketua Komisi 2 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak memungkiri revisi Undang-Undang Kementerian Negara juga untuk kepentingan akomodasi politik meski sudah masuk prolegnas sejak tahun 2019. Yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga. Ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua hal yang tadi, nah momentum, kita punya momentum sekarang, punya momentum untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian. Nah, yang juga mungkin salah satu pertimbangannya itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik, tapi nggak murni aspek akomodasi politik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus menilai revisi undang-undang oleh DPR cenderung tertutup dan bertujuan mengakomodasi kepentingan elit. Jadi saya kira ini siasat DPR yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas-luasnya dalam setiap proses pembahasan RUU yang mereka lakukan. Apalagi kita tahu betul untuk RUU tertentu di mana RUU itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat RUU, dari partai politik, dari elit, dari penguasa, ya. Pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara berlangsung di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, bersamaan dengan rencana membangun koalisi besar, kemudian mengemuka wacana penambahan kementerian. Tim Liputan Kompas TV. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara berbarengan dengan mencuatnya wacana penambahan Kementerian Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sejak awal berniat merangkul lawan-lawan politiknya di Pilpres. Apakah revisi undang-undang sudah demikian urgent ataukah revisi Undang-Undang Kementerian sekedar mengakomodasi kepentingan politik Prabowo dan partai pendukungnya? Sudah ada Ketua Komisi Pemerintahan DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat petang Bang Doli dan Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Doli, ada usulan ini dalam RUU revisi jumlah kementeriannya dihapus dan diserahkan sesuai kebutuhan. Ini sebenarnya sudah se-urgent apa sih?
Ya, kalau soal materinya, saya kira kita jangan dulu bicara materinya ya. Saya mau menjelaskan ya bahwa kami di Komisi 2 sebenarnya dari awal periode itu kan kami diminta ya semua AKD itu menyusun daftar apa kira-kira undang-undang yang perlu disempurnakan di periode ini. Nah, kami waktu itu mengusulkan ada 37 daftar ya, dan ada beberapa undang-undang yang kami sebut adalah bagian dari penyempurnaan sistem politik dan sistem pemerintahan kita. Dan itu salah satu termasuk adalah undang-undang kementerian, undang-undang nomor 39 tahun 2008. Nah, kenapa waktu itu kami masukkan? Ya, karena kami menganggap ini undang-undang kan sudah kalau dihitung dari sekarang 16 tahun, ya. Tentu kalau kita bicara tentang soal perkembangan dunia, perkembangan zaman, itu 16 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Ya, Ya. 2 tahun, 3 tahun aja perubahan sudah banyak terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kami menganggap itu perlu diupdate, ya, mengikuti perkembangan situasi sekarang dan 5 tahun, 10, 15 tahun yang akan datang. Tentu kan program atau situasi dan kemudian latar belakang program kebutuhannya kan berbeda 16 tahun lalu dengan yang sekarang dan 10 tahun yang akan datang ya. Nah, oleh makanya waktu itu kami mengusulkan ini segera juga untuk dimasukkan dalam perubahan di periode ini. Nah, terakhir kemudian kan ada situasi yang juga berkembang. Pertama, tiba-tiba ada usulan dari asosiasi hukum tata negara segala macam itu tiba-tiba nyebutin angka 40 ya. Dan kemudian disitulah mulai kemudian muncul respon-respon pro dan kontra, ada yang bilang ini soal akomodasi politik dan segala macam itu. Tetapi teman-teman Balik kemarin waktu menyisir programnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Oke. Ya, waktu kemarin ada yang mengajukan judicial review tentang soal wakil menteri dan segala macam itu yang mengharuskan memang tidak perlu dibatasi, itu hak prerogatifnya presiden gitu. Nah, ini kan di DPR artinya baru proses awal ya. Kami pun di Komisi 2 kemarin agak terkejut juga prosesnya tiba-tiba muncul di paripurna diserahkan ke Balik. Nah, tinggal tiga kalau namanya proses undang-undang itu kan memang harus ada inisiatifnya dulu. Oke, artinya meskipun ini baru awal, ini tidak untuk memenuhi atau mengakomodasi para pendukung sebelumnya. Saya berharap dengan revisi undang-undang, ya, saya ini termasuk orang yang kalau merevisi undang-undang itu harus melalui pembuat undang-undang, ya, DPR dan pemerintah. Kenapa? Karena kalau diserahkan pada pembuat undang-undang, ini kan prosesnya memang harus memenuhi semua ya unsur material dan segala macamnya, ya. Jadi harus ada menyusun naskah akademik dulu, harus ada uji publik dan segala macam itu, ya. Nah, jadi kita betul-betul nanti bisa melihat ada pertanggungjawaban akademiknya, apa kebutuhan pelaksanaan program pemerintahan 5 tahun, 10, 15 tahun datang yang kemudian dituangkan dalam susunan struktur pemerintahan atau kabinet. Nah, itu yang saya kira penting. Nah, sekarang baru mulai teman-teman Balik nyusun inisiatif ya sebagai inisiatif DPR, udah disetujui tadi, kemudian sampaikan ke paripurna, nanti kita tunggu mau diserahkan ke siapa kan gitu. Oke, saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, kalau Anda membacanya seperti apa? Apakah ini memang efisien, sudah urgent untuk menciptakan good governance? Ya, ini yang saya kira harus kita bedah ya. Jadi memang sedikit saya ceritakan dulu, pada 2019 sebenarnya kami, para dosen-dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara, mengadakan konferensi nasional hukum tata negara yang isinya memang salah satunya adalah rekomendasi untuk merevisi soal kementerian ini. Tapi justru usulan kami adalah harusnya dibuat lebih efisien, lebih kecil. Karena secara konstitusional misalnya ya, secara konstitusional dulu nih, Undang-Undang Dasar kita itu kan memang mengatur di pasal 17 tentang kementerian. Kalau kita cek dari nomenklatur yang diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar maupun urusan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya yang disyaratkan ada itu hanya 12. Nah, tapi memang di Undang-Undang Kementerian Negara, kebetulan tadi saya baru diskusi dengan para perumus konstitusi 99/2002, dibuatkan 30, dipikirkan memang 34 itu karena ada berbagai alasan begitu ya. Tapi memang tidak dipikirkan untuk sesuatu kabinet yang terlalu besar. Karena kita juga jangan keliru untuk melihat bahwa kesuksesan suatu organisasi itu tergantung pada
besarnya jumlah kepengurusan. Karena sebagai perbandingan kan misalnya yang sudah sering disebut saya kira ya belakangan hari ini di Amerika Serikat yang jumlah penduduk maupun wilayahnya hampir sama dengan Indonesia itu hanya 15 kementerian. Nah, kita punya sekarang 34 begitu. Kemudian waktu itu juga kami misalnya minta ada evaluasi apakah betul kementerian koordinator misalnya memang betul dibutuhkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau memang perubahannya adalah di soal-soal yang sifatnya membuat kabinet itu lebih efektif dalam hal kewenangan dan juga efisien, maka bisa saja kita diskusikan sama-sama. Tapi buat saya pokok soalnya bukan di jumlah kementerian sama sekali. Kalau ternyata tekanannya ada di jumlah kementerian, maka tidak salah kalau kita kemudian menduga bahwa ini ada kaitannya dengan jumlah jabatan yang harus dibagi di antara koalisi maupun koalisi di luar koalisi Prabowo kemarin yang harus direkrut ke dalam pemerintahan karena mau dibentuk koalisi yang besar. Artinya Anda membacanya ini sebagai salah satu bentuk untuk mengakomodasi? Oh ya, buat saya ini sangat kelihatan ya, karena urgensi, kalau kita berbicara urgensi dalam hal kuantitas jumlah menteri dalam kabinet, buat saya sebenarnya tidak ada urgensinya. Yang dibutuhkan sekarang, kita harus ingat ya, dalam membentuk kementerian, itu anggarannya juga tidak kecil, Mbak. Yeah. Jadi kita harus ingat nanti ada fasilitas, gaji, staf khusus dari tiap menteri, tiap wakil menteri, dan lain sebagainya. Dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang, menurut saya yang lebih dibutuhkan adalah membuat kementerian-kementerian yang ada lebih efektif bekerja ketimbang nambah jumlah orang. Jadi urgensinya sebenarnya tidak ada. Kita pastikan ke Bang Doli ya. Bang Doli, sebenarnya ini dari revisi ini yang diinginkan kan kalau tadi dari pakar hukum tata negara menyebutkan dibuat seefisien mungkin justru lebih kecil. Nah, kalau yang ini direncanakan akan lebih besar atau seperti apa? Karena ini kan kita berkaitan dengan kos, dengan anggaran dan lain sebagainya. Kalau saya setuju, kalau saya pendekatannya adalah ke pendekatan kebutuhan. Jadi kita jangan dulu masuk ke soal angka mau berapa gitu loh. Ya, dan sebutan angka ini kan juga tiba-tiba kan dari asosiasi itu yang kemudian mau jadi 40. Setahu saya dari pihaknya Pak Prabowo atau kami dari Koalisi Indonesia Maju belum pernah tuh ngomong soal angka gitu loh. Nah, makanya kalau ditanya sama saya sebagai Ketua Komisi 2 ya, kami sejak awal ingin melakukan revisi undang-undang ini berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien 5-10 tahun yang datang. Nah, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Gitu. Akan lebih besarkah atau lebih kecil? Ya nanti kita lihat kebutuhannya. Saya nggak bisa mengatakan bisa lebih besar lebih kecil, ya kan? Atau mungkin bisa jadi tetap dirubah nomenklaturnya dan segala macam gitu. Nah, makanya kita jangan dulu masuk ke situ menurut saya, ya. Kita kaji dulu kira-kira. Katakanlah sekarang gini, kita punya presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa sih program-program yang prioritas? Kan ada 320-an program gitu. Nah, kira-kira 320 ini bisa atau cukup nggak ditopong dengan kementerian yang sekarang gitu. Nah, kalau tidak, mungkin kita harus rubah. Tapi kan kita nggak bicara 5 tahun aja, kan nggak mungkin undang-undang ini berubah tahun 5 tahun sekali gitu. Tapi kan kita harus bicara visi yang akan datang. Ini aja udah 16 tahun. Mungkin kita bicara tentang tantangan Indonesia, tentang tantangan dunia 15-20 tahun yang akan datang, dan apa struktur pemerintahan yang paling kuat untuk menghadapi situasi itu. Jadi menurut saya, kalau memang ini kan sudah mulai prosesnya. Nah, mari kita sama-sama menyampaikan ya masukan apa yang penting kebutuhan 5 tahun sebulan dibandingkan kita berdebat. Ya kalau misalnya hanya sekedar mau bicara angka ya nggak perlu revisi undang-undang. Oke. Gitu, ya kan? Baik. Karena terlalu sayang. Oke. Ya, kalau kita mau bicara angka-angka ya mungkin pakai judicial review bisa, pakai perpu bisa kan gitu kira-kira. Ya, Mbak Bivitri, kalau dilihat dari revisi undang-undang ini seakan semua pihak setuju gitu ya. Kalau Anda melihatnya atau membacanya seperti apa, Mbak? Ya, saya ingin menyerotinya memang dari segi proses sih, Mbak Cynthia. Jadi kan saya sebenarnya belum membaca sebenarnya usulan konkretnya seperti apa sih yang sudah dibahas. Nah, karena memang baru mau diusulkan, saya kira inilah pentingnya sekarang kita buka semuanya sehingga partisipasi bermakna itu nanti akan benar-benar
dilaksanakan dengan baik, termasuk misalnya pada pegawai-pegawai kementerian yang mungkin akan kena dampak. Nah, tapi pertanyaan Mbak Cynthia kan tadi, ini gimana kok semuanya rata-rata setuju? Ya, jadi salah satu cara saya membaca apa sebenarnya politik hukum di balik usulan ini adalah persis di situ. Karena saya melihat ada intensi memang dari terutama koalisinya Pak Prabowo untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari banyak partai politik gitu, sehingga dilihat dari kesetujuan-kesetujuan yang ada saja sudah kelihatan ada semacam kebulatan begitu ya, ada semacam dukungan politik yang cukup untuk bisa mengubah undang-undang ini. Nah, tapi saya masih saya masih skeptis dulu karena kita belum baca sebenarnya usulan konkretnya apa sih yang dibicarakan. Nah, kalau misalnya memang tidak semata-mata menambah jumlah kementerian, jadi memang ini buat publik perlu diketahui dalam undang-undang yang sekarang maksimal 34. Jadi kalau sedikit kurang dari 34 tidak perlu mengubah undang-undang. Yang mendorong sebagian pihak ingin mengubah undang-undang adalah katanya mau dinaikkan jadi 40 supaya semua bisa diakomodasi. Nah, ini kita belum dapat kejelasan sama sekali. Dan proses legislasi tidak boleh setertutup ini. Jadi barangkali ini titiknya, karena kalau sudah disetujui sebagai usul inisiatif sudah bisa dibuka, kita harus bicarakan secara terang benderang termasuk cost and benefit analisisnya. Bagaimana nanti kementerian-kementerian itu mau dikelola. Baik, Gitu, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi Pemerintahan DPR, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.